Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau bahas apa? Nah, pembahasan kali ini kita langsung merangkumnya dari sedulur yang saya pandu ya. Karena apa? Karena kebanyakan ada atau mengalami masalah pada tanaman padinya. Nah, banyak sedulur-sedulur pemula yang saya pandu itu mengeluhkan 3 masalah ini lur ya. Ini kenapa dan disebabkan karena apa, terus solusinya itu gimana. Nah, jadi ini aku langsung bikinkan konten ya, 3 masalah dalam satu video. Yang pertama ini lur, aku ambilkan ya. Nah, ini. Yang pertama itu adalah ini. Ini itu apa? Nah, ini adalah tanaman atau daun padi yang dilihat dari jauh adalah putih-putih lur ya. Kalau sekilas itu pasti sedulur menyimpulkan, wah terkena jamur itu. Kok tanamannya daunnya kok malah berubah, nggak hijau kok malah jadi putih gitu ya. Padahal itu bukan jamur lur, tapi itu apa? Ini adalah serangan dari keluarga insek lur ya. Nah, cara kita tahu kenapa ini kok bisa dari serangan insek, kita itu ambil satu daun, terus kita lihat atau kita dekatkan, itu dia akan menggulung lur ya. Gulungannya ini kita buka, terus nanti biasanya ada sawang atau jaring laba-laba ya. Itu kan dihasilkan dari apa? Dari ulat lur ya, atau insek. Jadi ini apa kesimpulannya, ini adalah serangan dari hama ulat atau insek, keluarga insek lur ya. Nah, terus gimana cara pengendaliannya? Nah, itu nanti lur ya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu adalah ini lur ya. Daun padi pada ini ada yang ini terjadi bercak-bercak kuning, terus bercak. Terus kadang juga ada ini tanamannya atau daunnya itu hijau, tapi juga ada bercaknya kayak gini. Bercaknya biasanya titik kecil, juga ada yang kayak gini sedikit lebih besar, itu biasanya berbentuk belah ketupat. Nah, jadi ini serangan apa? Ya bener, ini adalah serangan dari jamur lur ya. Jamurnya ini adalah jamur blast. Nah, terus gimana cara solusinya dan gimana cara mengatasinya, itu nanti lur ya. Dan ini juga kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa mengakibatkan 50% gagal panen lur kalau tidak cepat-cepat ditangani dan kalau parah ya. Nah, terus masalah yang ketiga itu apa? Nah, ada lagi masalahnya lur ya. Ini tanamannya di tengahnya itu ada yang kering, terus dijabut, itu batangnya pada protol kayak gini. Ini tuh karena apa? Kalau yang ya kenapa nih, dimakan apa gitu ya. Nah, kalau namanya ini potol atau putus kayak gini, itu pasti digeget lur ya, atau dimakan dari hewan. Nah, untuk hewannya pasti masih keluarga insek, yaitu ya ulat lur ya. Ya, ini namanya adalah serangan dari ulat penggerek batang. Nah, dan biasanya disebut serangannya adalah serangan sundep lur ya. Kalau ini juga tidak ditangani dengan baik, ini bisa mengakibatkan 50-70% gagal panen gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menangani masalah ini sundep. Nah, jadi kita bedah yang pertama tadi. Yang pertama adalah ulat penggulung daun. Nah, ulat penggulung daun ini kapan penyerangannya? Untuk penyerangan dari ulat penggulung daun biasanya bisa di awal tanam sampai panen, itu dia itu masih bisa menyerang lur ya. Tapi ada tapinya. Kalau ulat penggulung daun ini dia penyerangannya cuma di daun-daunnya saja. Dan ini juga biasanya tidak lama lur ya. Setelah kayak gini, daun putih kayak gini, dia biasanya sudah jadi apa? Jadi kupu-kupu dan pindah tempat gitu ya. Dan serangannya itu sudah selesai. Tapi kalau baru ada tanda-tanda 1-2 kayak gini, itu kita sebaiknya langsung melakukan atau antisipasi atau pengendalian dari hama ini atau ulat penggulung daun. Untuk hama ulat penggulung daun ini kita bisa menggunakan insektisida
apa, terus gimana caranya. Nah, untuk insektisidanya kita sesuaikan lur ya. Kalau di awal-awal atau awal tanam kita penggunaan insektisidanya ya yang biasa saja lur. Ini menggunakan Regen, terus Spontan, terus Danke, itu bisa lur ya. Danke kan berbahan aktif metomil. Metomil kalau masa awal atau masa vegetatif itu bisa digunakan lur. Kalau masa generatif jangan ya, karena dia itu sisa atau residunya yang menempel di daun ini susah dirombak ya. Terus kalau ini penyerangannya di masa-masa kayak gini, sudah mulai masa bunting, kita penggunaannya ya jangan yang murah lur ya. Kita menggunakan yang kelasnya ya standar dan juga kelas yang mahal, karena kita nanti berhubungannya dengan ini lur, juga untuk pengendalian dari ini penggerek batang. Nah, kita ini sudah aku cukupkan lur ya untuk ulat penggulung daun. Tadi kalau di awal menggunakan insek yang biasa dulu ya, seperti tadi sudah disebutkan. Terus yang ini ulat penggerek batang. Untuk ulat penggerek batang ini biasanya penyerangannya pun itu bisa di awal tanaman, juga bisa di pertengahan tanaman atau peralihan masa ya, atau pada saat bunting tanaman. Kalau di awal tanaman itu biasanya ya di awal-awal lur ya, sampai usia 15 HST itu sudah kelihatan banyak daun yang kering, terus banyak yang mati gitu ya. Untuk pengendaliannya, nah untuk pengendalian dari ini tadi ulat penggerek batang ini sudah disebutkan lur ya. Itu untuk insektisidanya ya kelasnya yang lebih baik, yaitu menggunakan apa? Menggunakan Prevaton, Saporo, terus juga bisa menggunakan Incipio, bisa menggunakan Viago dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir tadi yang ketiga, ini aku pembahasanku yang cepat lur ya. Yang ketiga ini tadi, yaitu adalah bercak daun. Bercak daun ini juga bisa disebabkan dari awal tanam, juga bisa saat pertengahan tanam. Kalau awal-awal ini namanya bercak daun, tapi nanti kalau sudah mulai masa generatif itu namanya adalah patah leher lur ya, atau potong leher. Ini juga sangat berbahaya kalau tidak ditanggulangi dengan baik, karena bisa mengakibatkan kerugian sebesar 50% lur ya. Karena kalau sudah tersang ini patah leher, otomatis nanti bulirnya akan hampa dan tidak terisi dan akan busuk. Untuk penanganannya, kalau masih di awal-awal tanam itu bisa menggunakan fungisida yang kontak. Karena apa? Kalau yang kontak itu bisa langsung kena ya, atau sasarannya masih awal-awalan. Kalau kayak gini atau sudah mulai masuk masa generatif, penggunaan fungisidanya itu yang sistemik dengan bahan aktif difeconazole ya, seperti biasa-biasa kita menggunakan bahan aktif difeconazole. Untuk merek dagang ya bebas lur ya, banyak di pasaran, seperti apa? Seperti Skor, terus Amistartop, terus Explore, ada Sorrento lah dan lain sebagainya, banyak lur ya. Tinggal pilih saja dan sesuaikan budget yang sedulur punya. Ini lucu lur ya, ini aku pasakan bikin video ini. Nah, aku ini cukupkan sampai di sini lur ya. Ini aku singkat-singkat saja. Bagi yang kurang jelas atau masih pengen bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar lur ya. Kita pasti akan menjawabnya. Dan kalau pengen langsung chat WA ya silakan lur ya. Banyak yang saya pandu itu langsung chatnya di WA, jadi langsung bisa kirim foto dan kirim video. Tapi aku sarankan kirim fotonya saja karena lebih efektif lur ya. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini karena ini semakin deras ini hujannya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.